Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengembangan media pembelajaran PPKN jenjang MI dan SD. Teman-teman, perlu kita mengetahui bahwa bagaimana pengembangan media pembelajaran ini sangat penting untuk supaya pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa kita nanti bisa dipahami dengan baik. Nah, ada 5 langkah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang bagaimana sebenarnya konsep dari pengembangan media pembelajaran, kemudian bagaimana tujuan dari media pembelajaran dan manfaat media pembelajaran. Kemudian nanti kita juga akan bagaimana menentukan media pembelajaran yang tepat untuk setiap materi yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Kemudian di bagian terakhir nanti kita juga akan belajar tentang contoh-contoh dari pengembangan media pembelajaran. Jadi nanti teman-teman pada tugas akan membuat bagaimana media pembelajaran yang sesuai dengan materi karakteristik dari siswa yang akan kita ajarkan nanti. Sebelum memahami tentang konsep media pembelajaran, mari kita perhatikan video berikut ini ya. Video berikut ini berisi tentang bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasiskan augmented reality atau virtual reality. Jadi sangat menarik dan sangat bagus yang menjadi inspirasi kita nanti dalam pengembangan media pembelajaran pada jenjang MISD. Hello, nice to meet you. I'm Cosmo, and I'll be your guide throughout our adventure in space. Let's go! Woohoo! This is amazing! Dari video tadi, teman-teman tentu akan melihat sebuah gambaran proses pembelajaran menggunakan augmented reality. Tentu sangat menarik dan sangat bagus sekali yang akan memudahkan pada siswa kita tentang pemahaman suatu konsep materi yang akan kita sampaikan. Namun pada realita dan faktanya teman-teman semuanya bahwa beberapa alasan dan yang saya ambil dari beberapa hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa beberapa guru itu sebenarnya enggan mengembangkan media pembelajaran ya karena memang pola pemikiran atau pemikiran mereka masih pada bagaimana pengembangan media ini mahal yang membutuhkan ongkos yang sangat banyak. Kemudian tidak bisa menggunakan media ya, misalnya kayak menggunakan augmented reality atau membuat APK itu kan prosesnya yang sangat susah dan mungkin mereka sulit ya untuk membuatnya. Kemudian media itu sebagai hiburan bukan sebagai belajar yang serius. Ini masih beberapa anggapan dari guru tentang bagaimana video digunakan sebagai media pembelajaran. Ada juga alasan dari guru tentang tidak adanya alat yang mendukung tentang pembuatan media itu. Misalnya membuat AR ya kan membutuhkan spesifik komputer yang mumpuni ya, atau yang cukup untuk membuat sebuah augmented reality atau video yang butuh waktu render yang mungkin tidak hanya waktu yang sebentar tapi butuh yang berhari-hari. Kemudian kebiasaan menikmati bicara ya, ini maksudnya bagaimana keadaan di sekolah kita masih banyak dominan pada teknik menggunakan metode ceramah ya, jadi masih mendominasi ceramah dibandingkan dengan penggunaan media sebagai penyampaian pesan materi yang disampaikan pada siswa. Kemudian kemampuan dari anak ya, ini kan memang tentu juga harus melihat juga ya dari kita menggunakan media pembelajaran yang bagus namun anak kemampuannya tidak mendukung atau mensupport. Makanya
nanti kita akan membuat sebuah media pembelajaran yang tidak hanya bisa dicapai atau dibuat oleh guru, tapi juga bisa diterima atau ditangkap oleh anak peserta didik. Kemudian tidak ada waktu ya. Memang kalau misalnya kita membuat sebuah video pembelajaran itu kan membuat mulai dari narasinya, kemudian mengumpulkan bahan-bahan, melakukan perekaman, editing, kemudian render sampai dengan mengupload. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama, sementara rata-rata Bapak Ibu guru kita kan berkeluarga ya. Jadi waktu proses pembuatan video ini memang sangat berat jika harus dibuat sendiri. Makanya sebenarnya dalam mengembangkan media pembelajaran ini harusnya dikembangkan secara bersama-sama, guru paralel ya, misalnya di sekolah yang ada kelas A, B, C, D itu bisa membuatnya satu untuk diterapkan di bagi kelas atau kelas paralel. Kalau misalnya tidak ada kelas paralel, bisa salah satunya dengan membuat video pembelajaran dari jauh-jauh hari ya, tidak besok mau ngajar terus hari ini membuat video pembelajaran, tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian merasa lebih baik, ya ini banyak sekali juga dan merasa cukup itu yang menjadi kelemahan beberapa guru kita ya, dalam membuat atau mengembangkan media pembelajaran yang inovatif bagi peserta didik. Lalu pasti akan memunculkan pertanyaan teman-teman semuanya. Lalu bagaimana Pak kita harus mengubah mindset seperti ini? Maka sebenarnya itu kembali pada diri sendiri atau teman-teman nanti yang akan menjadi calon guru, bahwa perubahan menggunakan media itu harus berasal dari diri sendiri dan harus merubah sikapnya, bahwa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswi kita ya dalam penyampaian materi agar bisa diterima dengan baik. Tentu ketika kita menyampaikan dengan baik dengan menggunakan media sebagai alat bantu, maka akan mempermudah siswa menangkap apa yang akan kita sampaikan ya, segala informasi yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Nah, dari beberapa fakta yang ada di lapangan tadi ya terkait tentang guru dan perkembangan media pembelajaran yang sedang tren sekarang ini di dunia luar negeri ya. Lalu bagaimana sebenarnya Pak pengembangan dari sebuah media? Kita bisa melihat dari sebuah pengertiannya ya. Jadi bagaimana media ini sebuah bentuk jamak dari medium atau berupa perantara atau pengantar ya, sebagai pengantar materi atau informasi yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Media ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Materi itu kan pada akhirnya adalah informasi yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Nah, menurut Gen, ya, bagaimana media ini juga sebagai jenis komponen dari lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Jadi, ketika menggunakan media yang interaktif, ya, kita membawa suatu perubahan yang berbeda. Selama ini kita mengajar misalnya menggunakan ceramah, tiba-tiba kita menggunakan media, tentu akan membawa perubahan ya, atau akan mendapat respon dari siswa kita yang tentu akan lebih giat, antusias tentang materi yang kita sampaikan karena menggunakan media yang sangat interaktif tadi. Misalnya contohnya di video tadi ya, penggunaan AR. Bayangkan bagaimana respon dari siswa kita ketika menggunakan media AR dalam pembelajaran di kelasnya. Nah, kita juga bisa melihat komponen proses komunikasi mulai pesan, sumber, saluran media dan menerima pesan ya. Jadi bagaimana sebenarnya media pembelajaran ini komponen dari sumber ya, kemudian saluran dan penerima pesan dari guru ya, ada materi, ada guru, dan penerima pesan yaitu siswa itu sendiri. Jadi media itu bisa dikatakan sebagai pesan berupa isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum dituangkan oleh guru dalam bentuk-bentuk simbol komunikasi, baik simbol secara verbal ya, secara kata-kata, lisan, tulisan ya, maupun non verbal atau visual ya. Jadi media itu sebenarnya untuk memahamkan kepada peserta didik terkait materi yang mungkin dianggap mereka itu masih abstrak gitu ya, karena tidak sama apa yang dikatakan oleh guru bisa ditangkap
sama artinya dengan yang diterima oleh siswa. Nanti gambarannya lebih lanjut akan kita lihat pada slide selanjutnya. Dari proses penuangan pesan belajar dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan komunikasi ya, itu biasanya digunakan sebagai istilah encoding. Jadi bagaimana proses penuangan materi ke sebuah media komunikasi disebut encoding. Penerima pesan menafsirkan simbol komunikasi tersebut sehingga diperoleh pesan. Jadi pesan itu adalah simbol komunikasi yang diterima oleh siswa atau peserta didik. Nah, proses penafsiran simbol komunikasi mengandung pesan disebut decoding. Ini adalah istilah-istilah yang sering kita gunakan dalam pengembangan media pembelajaran. Ada kalanya penafsiran itu berhasil, ada kalanya penafsiran itu tidak. Jadi tergantung bagaimana kreatif dari guru menyesuaikan antara media yang digunakan dengan materi, KD, dan karakteristik dari siswa. Tentu juga memperhatikan daya dukung ya, sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut. Dari gambar ini kita bisa melihat bagaimana sebuah pesan yang gagal diterima oleh siswa ya. Jadi bagaimana guru menyampaikan ya, dengan coding A1. Nah, siswa ini menerimanya macam-macam ya. Bisa juga A1, AB ya, siswa 2 memahaminya sebagai AB, siswa 3 memahaminya sebagai C, siswa 4 memahaminya sebagai D. Karena yang disampaikan oleh guru adalah menggunakan hanya visual ya, secara menggunakan lisan ya, atau mungkin hanya berupa tulisan. Karena itu bisa ditangkap oleh siswa beragam. Makanya membutuhkan sebuah media pembelajaran untuk menyamakan apa maksud dari materi yang disampaikan oleh seorang guru. Pada gambar ini bagaimana sebuah proses pesan bisa diterima dengan baik oleh guru ya. Jadi bagaimana penggunaan media yang digunakan guru dalam menyampaikan materi mampu ditangkap dengan siswa dengan hasil yang sama ya. Misalnya guru menyampaikan A ya, kemudian menggunakan sebuah media, siswa mampu menangkap baik siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4 mampu menangkap maksud yang materi yang disampaikan oleh guru adalah A. Jadi bagaimana sebuah pesan atau materi yang diterima ini harus menggunakan sebuah media agar mampu ditangkap seragam oleh siswa. Namun kita perlu melihat teman-teman semuanya bagaimana faktor kegagalan sebenarnya dalam membuat media pembelajaran ya. Misalnya kita sudah membuat media pembelajaran, ternyata siswa tetap menangkapnya, pemahaman yang kita sampaikan itu berbeda. Maka kita bisa melihat sebenarnya dari faktor kegagalannya bisa dilihat dari proses komunikasi yang gagal dikarenakan adanya faktor penghambat yang bisa dikenal sebagai dengan barrieres atau noise ya. Hambatan berupa psikologis, fisik, ya, kultural, dan lingkungan. Ini juga menjadi suatu penghambat ya. Misalnya kita mau mengajarkan tentang bagaimana memahamkan nilai-nilai Pancasila menggunakan video pembelajaran, namun di sekolah ya, tidak ada dukungan ya, atau alatnya atau sarana prasarananya tidak ada. Atau mungkin kita ketika mau mengajarkan ternyata ada anak siswa yang salah satunya siswa inklusi ya, misalnya ada anak yang tunanetra atau tunarungu. Nah, itu kita juga perlu memperhatikannya. Kemudian media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar yang dapat menyalurkan pesan dapat mengatasi hambatan itu. Jadi bagaimana media ini sebenarnya bertujuan untuk mengatasi hambatan yang kita sampaikan pada siswa ya. Perbedaan antara gaya belajar, minat belajar, intoleransi ya, keterbatasan daya indera, cacat tubuh dan lain-lain dapat diatasi dengan penggunaan media. Ini misalnya nanti kalau di kelas kita ini beragam ya, majemuk. Kita bisa menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik dari peserta didik kita. Apalagi kalau kita mengajar di kelas yang ada salah satu siswa yang mungkin yang inklusi ya, atau mungkin dari dari SMP kemudian masuk ke sekolah umum. Jadi maka kita perlu menggunakan media untuk membantu
siswa yang memiliki kekurangan dalam menangkap materi yang kita sampaikan bisa seragam dan bisa sama dengan siswa yang lainnya. Bagian kedua adalah tentang tujuan dari pengembangan media pembelajaran. Banyak sekali sebenarnya tujuan dari pengembangan suatu media pembelajaran, yang tadi juga beberapa sudah saya sampaikan, antara lain membantu guru dalam menyampaikan pesan materi yang disampaikan, kemudian menciptakan situasi yang pembelajaran yang sulit dilupakan dengan siswa, ya. Misalnya coba teman-teman menggunakan pembelajaran yang menggunakan VR atau AR, ya, atau mungkin menggunakan pembelajaran yang misalnya peta menggunakan media pembelajaran yang ular tangga, ya, atau mungkin menjodohkan dengan gambar-gambar yang menarik, itu tentu akan membawa kesan yang luar biasa bagi anak dan akan sulit dilupakan karena situasi belajar yang berbeda pada kesehariannya, ya. Kemudian juga bisa memberikan pengalaman belajar yang berbeda, mewujudkan situasi belajar yang efektif, ya, meningkatkan motivasi, merangsang minat dan menumbuhkan sikap terhadap ketika belajar, ya. Jadi bagaimana penggunaan media ini sebenarnya mampu membantu tidak hanya guru sebagai penyampai materi, tapi juga siswa dalam belajar materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Ketiga adalah manfaat dari media pembelajaran. Manfaat media dari pembelajaran adalah mampu memperlancar interaksi guru dan siswa, ya, karena sudah ketersemahaman antara apa yang disampaikan oleh guru dengan yang diterima oleh siswa. Proses belajar menjadi menarik, ya, interaktif, meningkatkan kualitas hasil belajar, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, ya, karena siswa mampu menangkap lebih cepat karena ada penggunaan media, ya, jadi mampu membayangkan atau mengilustrasikan dengan baik. Proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, ya, apalagi dalam situasi kondisi yang daring seperti ini, kita bisa menggunakan media pembelajaran sebagai pembantu menyampaikan pesan, ya, ketika kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan siswa, ya. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Dan terakhir, menumbuhkan sikap positif terhadap proses pembelajaran yang dilalui oleh siswa dengan guru tadi. Manfaat lain dari media pembelajaran mampu memperjelas penyajian yang agar tidak selalu verbal, ya, jadi tidak selalu ceramah, jadi ada variasi dalam menggunakan metode pembelajaran. Kita juga bisa ketika menggunakan sebuah media, kita bisa menggunakan metode-metode atau model-model pembelajaran yang lain yang juga mendukung dari proses pembelajaran tersebut. Mudah dipahami siswa dengan banyak melakukan kegiatan dan aktivitas, ya. Jadi dengan menggunakan media tentu siswa akan melakukan aktivitas atau kegiatan yang lebih beragam. Kemudian menarik perhatian siswa terhadap belajar, mengatasi sifat yang pasif, ya, karena kalau kita hanya dominan dengan menggunakan ceramah atau mungkin hanya diskusi biasa, itu hanya memasifkan, ya, siswa, karena siswa merasa tidak ada kegiatan atau hal yang menarik untuk menjadi semangat dalam belajar. Kemudian bahan pengajaran yang disampaikan oleh guru akan lebih jelas, ya, karena akan ditangkap siswa secara nyata, ya. Misalnya tadi menjelaskan tentang konsep bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, itu kalau kita menggunakan video pembelajaran langsung membuat video realita yang ada di masyarakat, tentu akan lebih mudah dipahami atau ditangkap oleh siswa atau peserta didik kita. Yang keempat adalah pemilihan tentang media pembelajaran. Jadi sebelum kita menentukan media dari apa yang akan kita gunakan, kita perlu tahu dulu teman-teman tentang bentuk-bentuk dari atau jenis-jenis dari media pembelajaran. Yang pertama ada media grafis, ya, bisa berupa gambar, foto, diagram, ya, bahkan chart, ya, grafik, kartun, poster, peta, globe, vanet, board, ya, bulletin, board, dan lain-lain.
kita apalagi dalam peraturan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana nanti kita mengajarkan peserta tentang literasi numerasi ya. Jadi nanti akan berubah, ditampilkan hasil-hasil survei berupa grafik-grafik, itu tentu dibutuhkan media grafis ini. Nah, yang kedua adalah media audio. Media audio berisi tentang radio, alat perekam pita magnetik ya, piringan hitam, laboratorium bahasa ya. Kalau sekarang banyak sekali audio, bisa kita menggunakan handphone, bisa menggunakan HP atau alat-alat perekam lain ya, yang mendukung bagaimana pengembangan media audio. Dan yang terakhir adalah media proyeksi diam, ya, misalnya bingkai ya, film rangkai, kemudian OHP ya, kalau sekarang sudah ada LCD ya, ada mikrofilm, televisi, video dan lain-lain. Dan sekarang sudah ada kecerdasan buatan, misalnya ada VR ya, virtual reality, augmented reality, gabungan dari VR AR ya, namanya multi virtual. Kemudian ada lagi yang sekarang sedang berkembang adalah hologram ya. Jadi bagaimana hologram digunakan dalam pembelajaran. Ada juga printer 3 dimensi ya. Jadi sekarang sudah dengan kemajuan teknologi sangat mudah sekali dalam mengembangkan media pembelajaran. Nah, ketika teman-teman sudah memahami tentang jenis-jenis dari media pembelajaran, kita perlu melihat pertimbangan apa sebenarnya yang akan kita pilih ya. Misalnya ada materi ini, lalu apa media apa yang kita akan gunakan. Tentu kita harus melihat tentang penggunaan media ini harus sesuai dengan tujuan dari pembelajaran ya, dari KD-nya, dari indikatornya ya, tujuan pembelajarannya apa. Kemudian pertimbangan dari biaya, apakah biaya ini terlalu mahal atau terlalu mudah, bisa dijangkau oleh guru atau bisa dijangkau oleh siswa gitu ya. Kemudian kesesuaian media pembelajaran dengan metode, jadi tidak hanya dengan materi, dengan indikator pembelajaran ya, tapi juga harus disesuaikan dengan metode. Ketika menggunakan materi ini, kita menggunakan metode ini, berarti medianya apa? Itu yang harus kita pertimbangkan. Kemudian kesesuaian media dengan karakteristik siswa ya, terutama nanti teman-teman yang mengajar dengan karakteristik siswa yang beragam, jadi harus mempertimbangkan hal tersebut. Kemudian pertimbangan praktis ya, jadi bagaimana mengembangkan media yang mampu mudah dibuat oleh seorang guru. Kemudian kemudahan secara teknis ya, teknis ini dalam penyampaiannya nanti mudah ya, tidak ribet, tidak mempersulit siswa maupun guru dalam menyampaikannya. Ada beberapa syarat dalam pembuatan media pembelajaran. Yang pertama fleksibel ya, mudah dilihat ya, artinya tidak ketika siswa melihat itu tidak menimbulkan multitafsir ya, interesting, menarik ya, jadi tampilannya menarik, gambarannya tidak monoton ya, jadi gambarannya sangat bervariasi, multi warna ya, apalagi kita di jenjang sekolah dasar. Tentu anak-anak itu memiliki karakter yang suka warna-warna yang colorful ya, yang banyak warna. Kemudian simple ya, sederhana. Ketika anak menggunakan, mempraktikkan itu mudah ya. Kemudian isinya bermanfaat ya. Jadi materinya itu ya memang berbeda yang ada di buku, menarik ya. Kemudian materi yang disampaikan melalui menggunakan media itu benar. Kemudian masuk akal dan terstruktur. Jadi ada urutannya, ada langkah-langkahnya ya, sesuai dengan konsep materi yang akan kita sampaikan menggunakan media pembelajaran tadi. Sekarang kita masuk pada langkah-langkah pembuatan dari media pembelajaran. Mulai dari mengidentifikasi ya, dari bagaimana kita melihat mulai dari awal ya, dari KD-nya, dari indikatornya, dari tujuan, dari materi, dari metode ya, kita mengidentifikasi KKO-nya, kita melihat tujuannya, apakah level kognitifnya ini sampai apa. Berarti kalau levelnya tinggi berarti kita membutuhkan media yang mampu ditangkap oleh siswa ya. Kemudian merumuskan tujuannya ya, jadi menggunakan media ini tujuannya apa ya, kemudian merumuskan butir-butir materi, merumuskan pengukuran ya. Jadi nanti kita juga akan mengukur ketika menggunakan ada materi ini, menggunakan media ini, apakah akan berhasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di awal. Kemudian penulisan naskah media ya, misalnya kita membuat video pembelajaran, berarti kita mulai dari membuat skripnya, membuat
bahan-bahannya yang dibutuhkan dalam video, melakukan perekaman, editing, menyiapkan software yang dibutuhkan ya, menyiapkan alat-alat mulai dari kamera ya, mungkin green screen atau mungkin membuat aplikasi ya, kita menyiapkan bahan-bahannya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan tes atau uji coba, apakah medianya ini berhasil, apakah ada kendala di setiap langkahnya. Ini perlu kita lakukan uji coba dan melakukan perbaikan jika ada kesalahan. Nah, ketika tidak ada lagi revisi atau perbaikan, maka media siap digunakan untuk mengajar di kelas, menyampaikan materi dan mampu ditangkap oleh peserta didik kita. Sebenarnya dalam mata pelajaran PPKN di jenjang sekolah dasar, teman-teman, kita bisa menggunakan pembuatan media pembelajaran dengan menggabungkan dengan metode survei. Misalnya kita mengajak anak-anak jalan di lingkungan sekitar mereka untuk melakukan pengamatan nilai-nilai Pancasila ya. Kita bisa menggunakan metode camping ya, dengan mengkolaborasi dengan ekstrakurikuler pramuka misalnya, atau dengan kolaborasi dengan olahraga ya. Kemudian kita bisa juga menggabungkan dalam karya wisata ya, praktek lapangan, mengundang tokoh ya untuk menyampaikan materinya di kelas. Ini adalah sesuatu sebagai media pembelajaran yang bisa kita gabungkan dalam proses pembelajaran kita nanti di kelasnya. Nah, pada langkah yang terakhir kita akan melihat beberapa contoh media pembelajaran yang dibuat oleh kakak kelas kalian ya pada semester sebelumnya, juga mengembangkan beberapa media yang juga menggabungkan berbasis IT ya. Ada juga yang berbentuk 3 dimensi, ada yang 2 dimensi. Nah, ini beberapa contoh media pembelajaran baik yang saya ambil dari YouTube ya, yang bisa menjadi contoh nanti teman-teman dalam mengembangkan media pembelajaran. Ada juga contoh yang dibuat oleh kakak kelas kalian. Kemudian ada juga aplikasi yang saya kembangkan sendiri. Kemudian ada video, dan di bagian akhir nanti akan ada bagaimana penggunaan video pembelajaran yang interaktif, yang menarik, seperti layaknya yang ada dalam video Ruang Guru, yang ada dalam Kuiper ya. Jadi sangat menarik dan sangat bagus sekali, yang semoga nanti menjadi inspirasi teman-teman dalam mengembangkan media pembelajaran untuk disampaikan di dalam kelas. Contoh yang pertama adalah bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan PowerPoint, namun sebenarnya ini konsepnya menggunakan hyperlink ya, jadi hanya satu slide sebenarnya, namun ini ada simbol-simbol yang dihiperlinkkan dengan slide-slide yang lain. Di dalam slide-slide yang lain ini terdapat video-video ya, misalnya diputar mulai dari jadwal materinya, video contoh-contohnya, alur-alurnya. Jadi bagaimana pengembangan pembelajaran yang menggunakan basis PowerPoint dengan hyperlink antar slide-nya. Contoh yang kedua adalah contoh bagaimana mengembangkan media pembelajaran dalam bentuk 2 dimensi ya, dan 3 dimensi yang secara nyata bisa disentuh ya, tidak berupa video yang digital ya. Jadi bagaimana pengembangan media pembelajaran yang interaktif dan inovatif seperti ini tentu akan memberikan respon yang baik pada siswa ya. Ada monopoli, ada merangkai simbol Pancasila ya, ada merangkai nilai aktivitas kehidupan sehari-hari dengan simbol sila-sila Pancasila, ada yang beroda ya, untuk nanti itu ada barcode-nya. Jadi nanti ketika di barcode maka akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik itu. Contoh yang ketiga adalah aplikasi Android yang berbasis Android yang saya kembangkan sendiri berbasiskan PowerPoint ya. Jadi sebenarnya kita bisa membuat aplikasi Android berbasiskan PowerPoint. Tutorialnya sudah saya masukkan di e-learning, teman-teman bisa mempelajarinya dan mengembangkannya sesuai kreasi teman-teman semuanya. Dan bagaimana mengembangkan ini sebenarnya sangat mudah, mulai dari menyiapkan materinya, kemudian membuat videonya ya, kemudian memasukkan dalam aplikasi sehingga nanti bisa digunakan di masing-masing handphone untuk proses belajar mengajar.
Video yang contoh media pembelajaran yang keempat adalah bagaimana membuat video pembelajaran dengan animasi, bagaimana pengembangan video pembelajaran ini interaktif dengan menggunakan animasi-animasi kartun yang sangat menarik bagi siswa untuk memahami konsep materi yang disampaikan dalam video tersebut. Makna dari lambang Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan oleh bintang berwarna emas. Bintang artinya sebuah cahaya. Warna emas pada bintang menyimbolkan cahaya dari Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan oleh rantai. Mata rantai yang saling berkait melambangkan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Semua manusia harus saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan oleh gambar pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar, memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Sulur dan akarnya menjadi simbol keragaman bangsa. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh kepala banteng. Banteng adalah hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya manusia yang melakukan musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan oleh gambar padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang yang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Nah, video terakhir adalah bagaimana guru membuat video pembelajaran dengan tampil sosok gurunya di depan dengan mengajarkan ragam materi yang menarik seperti video-video pembelajaran yang ada di ruang guru maupun di Kuiper. Ya, kalau kita melihat kan gambarannya sangat jelas ya dari bagaimana guru menyampaikan materi, konsepnya. Contohnya pembuatan video seperti ini ada di e-learning, teman-teman bisa mempelajarinya bagaimana proses membuat video pembelajaran yang interaktif seperti ini. Ada produksi, distribusi, konsumsi. Itu apa ya? That's right, they are economy activity atau kegiatan ekonomi. Hari ini kita akan belajar itu. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Ini nih KD-nya. Nah, sudah siap belajar hari ini? Mantap, luar biasa. Nah, kalau anak-anakku sudah siap, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid, Itsnain,
salas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nada tilawati bisa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar kita hari ini, belajar online kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Kemudian, ayat Al-Quran apa ya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi? Bu Guru cari dulu ya di Al-Quran. Tapi Al-Qurannya mana ya? Kita sulapan dulu yuk. Al-Quran, datanglah. Nah, itu dia Al-Qurannya sudah datang. Kita ambil. Oke. Ternyata nak, kegiatan ekonomi itu sudah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Sekarang Bu Guru bacakan ya. Anak-anak perhatikan. Sambil buka Qurannya juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Shadaqallahul azim. Kita kembalikan dulu Al-Qur'annya. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 275 tadi adalah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi anak-anak, tentang kegiatan ekonomi ternyata ada kaitannya dengan ayat Al-Quran tersebut, jual beli. Nah, sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Ayo, siapa yang tahu? Pinter. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 kegiatan ekonomi itu. 1. Produksi, 2. Distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Yuk, diulang sekali lagi. Ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Anak-anak, halo. Apa sih yang sedang dimainin Bu Guru? Ya, betul sekali. Ini adalah gamelan Jawa, yaitu saron. Sama kayak yang ada di belakangnya Bu Guru nih. Ini adalah kegiatan, salah satu kegiatan dari produksi yang akan kita bahas pertama. Apa itu produksi Bu Guru? Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan produksi, sama seperti yang ada di video belakang ini nih, adalah atau dinamakan sebagai produsen. Apa? Produsen. Pintar. Kemudian kegiatan produksi itu dilakukan dalam berbagai bidang. Ada bidang pertanian, peternakan, industri. Kemudian yang ada di video ini adalah bidang kerajinan. Alhamdulillah sudah kembali ke kelas. Hore! Wow, Bu Guru dapat paketan nih. Nah, anak-anak, ini adalah contoh salah satu dari kegiatan distribusi atau penyebaran atau bisa juga penyaluran hasil produksi ke konsumen. Nah, Bu Guru ini adalah salah satu konsumen atau pembeli. Sedangkan orang yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen itu dinamakan distributor. Kita bisa lihat nih di belakang layar, di belakangnya Bu Guru ini ada contoh kegiatan distribusi. Banyak sekali armada yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan distribusi, antara lain sepeda, motor, mobil, kemudian truk, bisa juga dengan kapal dan juga pesawat. Yes,
Oke, sudah di kelas. Produksi sudah, distribusi juga sudah. Yang belum apa ya? Betul sekali, yang belum adalah konsumsi. Apa sih arti dari konsumsi itu? Aha, konsumsi merupakan kegiatan memakai atau menggunakan hasil dari produksi untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa barang ataupun jasa. Nah, orang yang memakai hasil dari produksi itu disebut konsumen. Kegiatan konsumsi ini bisa berupa makan, atau belanja, atau menggunakan kendaraan bermotor, atau mobil, dan lain sebagainya. Sekarang kita perhatikan contoh kegiatan konsumsi pada video berikut ini. Kita saksikan. Di suatu tempat terdapat seorang penjual sayur dan buah. Dia menjual berbagai sayur dan buah. Suatu hari, Lani ingin berbelanja. Dia ingin membeli sayur, dan inilah yang disebut dengan kegiatan konsumsi. Baik anak-anak, untuk memudahkan anak-anak menghafal apa itu distribusi, produksi, konsumsi, kemudian orang-orang pelakunya ini namanya apa, Bu Guru punya satu buah lagu. Anak-anak nanti ikuti di rumah ya. Bu Guru mau acting pakai gitar, tapi Bu Guru mau ganti baju dulu supaya lebih keren dan trendy. Oke, tunggu Bu Guru ganti baju dulu. Bim, salah Bim. Yeay, Bu Guru sudah berganti pakaian, lebih keren kan? Oke, sekarang Bu Guru akan mencontohkan menyanyikan lagu tentang kegiatan ekonomi untuk anak-anak memudahkan dalam menghafalkan materi ini. Begini lagunya, liriknya ada di sini ya, silahkan disimak. Kegiatan ekonomi ada 3 macamnya. Produksi barang dan jasa, produsen nama orangnya, 2 distribusi ke seluruh dunia, distributor nama orangnya, 3 konsumsi belanja sana sini, konsumen nama orangnya. Jadi gimana? Mudah kan? Silahkan dihafalkan di rumah supaya ketika mengerjakan PH ataupun LK, anak-anak tidak perlu memikirkan dengan keras apa jawabannya, tapi tinggal menyanyi. Nanti langsung bisa deh semuanya, gitu ya. Sekarang Bu Guru mau ganti baju lagi deh. Sampai kelas lagi dan sudah ganti baju lagi. Sekarang sudah bisa ya, tadi ada kegiatan ekonomi macam-macamnya apa? 1, diulang lagi apa? Pinter, produksi. Orang yang melakukan produksi dinamakan, betul, produsen. Kemudian 2, apa 2? Pinter, 2 adalah distribusi. Kemudian orang yang melakukan distribusi dinamakan distributor. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Orang yang melakukan konsumsi belanja sana sini itu adalah konsumen atau pembeli. Nice, sudah banyak sekali ya kita belajar hari ini. Jangan lupa lagunya dihafalkan supaya lebih masuk ke dalam otak kita masing-masing. Anak-anakku sudah paham? Alhamdulillah luar biasa. Baik, apabila pembelajaran hari ini dirasa cukup, ada pertanyaan enggak ya? Ya, silakan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar atau bisa juga wapri dan bisa juga melalui WAG WhatsApp grup ya. Nanti Bu Guru akan menjawab dengan sepenuh hati. Akhirnya sudah selesai pelajaran kita hari ini. Atas perhatian anak-anak, Bu Guru akan mengucapkan terima kasih dalam 10 bahasa. Chansia, arigato, sheshe, merci, syukron, thank you, terima kasih, kemawo, matur suwun, hatur nuwun. Dan jawab salam Bu Guru dengan suara yang paling semangat, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nice, luar biasa. Sekarang Bu Guru mau ke pasar dulu, mau jadi konsumen, mau belanja, ganti baju. Nah, Bu Guru sudah berganti pakaian. Pakai daster, soalnya Bu Guru mau ke pasar. Tapi kok kayaknya ada yang kurang, apa ya? Aha, tas belanja. Tas, datanglah. Sudah datang. Oke, siap. Sekarang Bu Guru mau belanja dulu. Dadah. Assalamualaikum. Di bagian akhir teman-teman ada sebuah bonus video menunjukkan proses pembelajaran yang terjadi di Amerika, ya, bagaimana motivasi, ya, kemudian totalitas yang diberikan dalam proses pembelajaran oleh guru-guru di sana sangat luar biasa, sangat total ya. Ini semoga menjadi motivasi bagi teman-teman semuanya bagaimana seharusnya mengajar, ya, bagaimana seharusnya dalam membuat sebuah proses pembelajaran yang mampu menarik peserta didik, mampu memberikan kesan yang sangat luar biasa kepada peserta didik kita. Kita bisa membuat suatu pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media-media yang sesuai dengan perkembangan mereka, sesuai dengan kebutuhan dari mereka. Semoga semua tetap selalu sehat, jaga kesehatan. Terima kasih pada pertemuan ini. Kita akan ketemu pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know I'm back, like I never left. Another sprint, another step, another day, another breath. Been chasing dreams. The North, I get strong. I got a new attitude and a lease on life is a piece of mind. Seeking to find I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride. And I'm straight, I'm on my way, I'm on my way, get out my way. I'm running late, what can I say? The world is up for grabs. I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. You okay? I would Worried about you yesterday.